Oke, balik lagi bersama saya Sena. Nah, kali ini udah mulai masuk ke N5 nih, N5 ya, ke pola kalimat N5. Sebelum masuk ke bunponya atau ke pola kalimatnya, saya jelasin dulu ya, apa itu N5. Jadi, kalau misalkan di bahasa Inggris itu ada TOEFL, nah di bahasa Jepang itu ada JLPT namanya. Nah, N5 adalah level terendah yang ada di JLPT, mulai dari N5 ke N4, N3, N2, dan N1. N1 adalah yang paling tinggi di ujian ini. Ujian ini diselenggarakan oleh Japan Foundation. Nah, ujian ini sertifikatnya itu berlaku sedunia, jadi bukan cuma di Indonesia. Karena ujiannya itu serentak pada hari itu, kalau misalkan hari itu ujian, itu satu dunia ujian semua. Ujian tes bahasa Jepang. Tes kemampuan bahasa Jepang ya. Oke, langsung aja masuk ke bunponya. Bunpo pertama adalah nani-nani wa nani-nani des. Wa di sini bisa diartikan adalah, walaupun pada aslinya ya, itu si adalahnya itu nggak pernah dibawa gitu. Jarang banget orang yang artiin adalahnya gitu. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya mengenai partikel wa atau h yang dibaca wa ini, nah huruf h ini kalau misalkan jadi partikel harus dibaca wa. Harus. Kenapa? Ya susah kalau ditanyain kenapa. Orang Indonesia aja kalau misalkan ditanya, kenapa berenang bukan direnang? Kita bingung kan? Kenapa harus bukan di? Nah, udah gitu. Pokoknya mirip itulah. Pola kalimatnya adalah kata benda plus wa atau plus h yang tadi ya, yang dibaca wa, plus kata benda plus des. Contohnya, contoh paling mudah dan paling sering digunakan adalah saat memperkenalkan diri atau saat menyebutkan nama kita. Di sini, watashi wa sena desu. Watashi wa sena desu. Artinya, saya Sena. Saya adalah Sena. Adalahnya di dalam kurung, kenapa? Karena adalah itu bisa dibaca, bisa enggak. Nah, jadi inti dari pola kalimat ini, wa itu di belakang wa adalah sesuatu yang akan kita jelaskan gitu, sesuatu yang akan kita jelaskan. Misalkan di sini yang bakalan kita jelaskan adalah watashi, saya. Nah, sayanya itu siapa? Saya adalah Sena. Watashi wa Sena desu. Tuh. Jadi di belakangnya ini, si kata benda di belakang wa-nya ini adalah apa yang akan kita jelaskan. Lalu di depannya itu penjelasannya. Watashi, saya. Ya sayanya kenapa? Saya adalah Sena. Dijelaskan, saya itu Sena. Gitu. Sampai sini paham ya? Kalau misalkan ada yang kurang paham, biasa komen di bawah. Atau mungkin kalian bisa sekalian perkenalan diri di bawah. Fungsi lainnya adalah untuk menyebutkan pekerjaan dan banyak lagi ya. Seperti tadi yang saya jelaskan, pokoknya sebelum wa itu sesuatu yang dijelaskan dan setelah wa-nya itu yang dijelaskannya apa, penjelasannya. Lanjut. Nani-nani wa nani-nani dewa arimasen. Ini sama. Sama seperti pola sebelumnya nani-nani wa nani-nani des. Cuman si desnya itu diganti menjadi dewa arimasen. Oh maaf, tadi desnya belum kejelasin ya. Des di sini adalah sebagai bentuk penyopanan dalam bahasa Jepang. Sebenarnya kalau misalkan kalian cuma jelasin watashi wa sena, sampai situ aja udah cukup. Orang Jepang pasti paham. Tapi ini kurang sopan. Jadi harus dikasih des biar sopan. Watashi wa sena desu. Lanjut. Selanjutnya adalah ini, yang di belakangnya jadi dewa arimasen atau ja arimasen. Nah, di sini nih, ini adalah kalimat negatif dari pola kalimat sebelumnya. Jadi, sesuatu yang pakai arimasen di belakangnya itu pasti negatif artinya. Negatif itu jahat, bukan berarti jahat. Negatif itu maksudnya penolakan gitu, penolakan. Contohnya langsung aja ya. Watashi wa rena dewa arimasen.
watashi wa Sena desu. Artinya, saya bukan Rena, saya adalah Sena. Lanjut, fungsi lainnya adalah untuk menyebutkan pekerjaan dan banyak lagi, sama seperti pola sebelumnya. Jadi bisa dipakai untuk menyebutkan pekerjaan, untuk menyebutkan pokoknya sesuatu yang dijelaskan sebelum yang dijelaskan, yang setelahnya yang menjelaskannya. Tapi ini yang negatifnya. Dengan kata lain, ada arti bukan di dalamnya. Lanjut, ada partikel mo. Mo di pola kalimat ini artinya juga. Artinya itu juga. Pembuatannya itu kata benda plus mo. Seperti yang ada di depan. Contoh kalimatnya, watashi mo gakusei desu. Watashi mo gakusei desu. Diartiin, saya juga pelajar. Saya juga seorang pelajar. Artinya juga. Paham? Kalau belum paham boleh komen di bawah. Lanjut. Kata benda plus wa plus des ka. Nah, sekarang sama aja nih kayak yang tadi, yang paling pertama. Cuman kok ada ka-nya? Kalimat yang berakhiran ka itu artinya sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan ya. Contohnya, anata wa sena desu ka? Apakah kamu sena? Ya kan? Anata wa sena desu ka? Apakah kamu sena? Tapi kalau nggak ada ka-nya, anata wa sena desu. Kamu adalah sena. Kalau ada ka-nya berubah. Apakah kamu sena? Dan jawabannya bisa seperti ini. Bisa hai, iya, atau iye, tidak. Masuk sama artinya aja. Hai, watashi wa sena desu. Iya, saya sena. Udah, beres sampai situ. Tapi kalau jawabannya iye, watashi wa sena ja arimasen. Tidak, saya bukan sena. Tapi belum selesai ya. Lanjutin lagi, kamu tuh siapa? Watashi wa Reza desu. Iye, watashi wa sena ja arimasen. Watashi wa Reza desu. Tidak, saya bukan Sena. Saya Reza. Lanjut. Kata benda plus no plus kata benda. Pola kalimat ini adalah pola kalimat kepemilikan yang dimana arti bahasa Indonesianya itu dibalik. Gampangnya gitulah. Contohnya, watashi no hong. Kan harusnya watashi dulu ya. Saya buku. Aneh bukan? Nah, makanya dibalik. Watashi no hong. Buku saya. Atau milik saya. Buku milik saya. Miliknya di sini bisa diartiin, bisa enggak. Buku saya. Contoh lain. Watashi no ryoshin wa yasashi desu. Nah, orang tua saya baik. Watashi no ryoshin wa yasashi desu. Orang tua saya baik. Nah, kenapa wa-nya kok ada di depan kalimat setelah no? Ya, karena yang dijelaskannya itu adalah watashi no ryoshin. Orang tua saya. Nah, dijelaskan nih orang tua sayanya kenapa? Orang tua saya baik. Lanjut, langsung aja masuk ke contoh percakapannya. Contoh percakapan pertama. Langsung aja, bukan pertama ya ini, emang cuman AB aja. Ini pas mulai dari percakapan. Perkenalan. Hajimemashite. Watashi wa Sena desu. Watashi wa gakusei desu. Hajimemashite itu perkenalkan ya. Perkenalkan, saya Sena. Saya seorang pelajar. Yang B-nya, Hajimemashite. Watashi wa Reza desu. Watashi mo gakusei desu. Perkenalkan, saya Reza. Saya juga seorang pelajar. Terus datang si C. Hajimemashite. Rin desu. Perkenalkan, saya Rin. Kok bisa langsung kayak gitu? Bisa. Perkenalkan, saya Rin. Mungkin di orang Jepangnya gitu. Hajimemashite. Rin desu. Saya Rin. Langsung. Terus A nanya lagi di sini. Rin sang wa Reza sang no
tomodachi desu ka? Nah, Ring-san wa, Ring itu Reza-san no tomodachi desu ka? Temannya Reza. Apakah Ring itu temannya Reza? Artinya kayak gitu ya. Dijawab sama Ring. Iye, Reza-san no tomodachi de wa arimasen. Tidak, saya bukan temannya Reza. Oke? Contoh percakapannya selesai sampai di situ. Apakah teman-teman mengerti? Kalau misalkan ada yang bikin bingung dan ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya di komentar. Atau bisa langsung follow Instagram saya, tanyakan di situ boleh. Nah, buat kalian yang penasaran nih, kalian tuh udah paham atau belum? Coba kalian buat contoh percakapan seperti ini di bawah, nanti saya cek. Kalau misalkan benar, saya kasih love. Kalau misalkan salah, saya kasih love juga, tapi dikomentarin. Soreja, mata aimashou.